Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Indralaya yang beranggotakan saya, Krista Reza Panduwinata, NIM 06101181924004 dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Septiani, saya dari Pendidikan Kimia 2019 dengan NIM 06101181924010 Universitas Sriwijaya. Dan saya Sartika Wulandari dengan NIM 061081924008 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu membahas sintesis protein dalam organisme. Salah satu karakteristik dari suatu kehidupan yaitu reproduksi. Informasi genetik dari suatu sel dengan segala keunikannya tentunya harus dapat diturunkan ke anaknya. Informasi genetik atau genom disimpan menggunakan asam nukleat, yaitu DNA. Asam nukleat ini mampu menyimpan sejumlah besar informasi secara stabil hanya melalui 4 macam, yakni adenin, sitosin, guanin, dan timin. Dogma sentral biologi molekuler. Pertama, DNA ditranskripsi oleh enzim RNA polimerase menjadi mRNA. mRNA yang terbentuk mengalami proses pasca transkripsi berupa pembuangan intron sehingga menjadi RNA mature. mRNA ditranslasi menjadi urutan asam amino atau protein yang terjadi di sitosol. DNA diperbanyak melalui proses replikasi melibatkan enzim DNA polimerase. Selanjutnya, apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan sintesis RNA berdasarkan template DNA. Kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasinya tinggal ditranskripsi atau disalin dari satu molekul ke molekul yang lain. Persis sebagaimana saat proses replikasi, untai DNA menyediakan suatu cetakan untuk disintesis untai komplement terbaru. Pada transkripsi juga disediakan template untuk menyusun RNA. Lalu, apa itu translasi? Translasi merupakan sintesis polipeptida yang sesungguhnya yang terjadi berdasarkan arahan mRNA. Selama tahapan ini terjadi perubahan bahasa. Sel menerjemahkan atau mentranslasi urutan bahasa molekul mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Tempat translasi adalah ribosom yang terletak di sitoplasma. Lokasi terjadinya transkripsi dan translasi pada eukariot. Transkripsi terjadi di nukleus dan mRNA dikirim ke sitoplasma, di mana terjadi translasi. Gen memprogram sintesis protein melalui pesan genetik dalam bentuk mRNA. Dengan kata lain, sel diatur oleh rantai perintah molekuler DNA, RNA, lalu protein. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Mekanisme dasar sintesis RNA. Transkripsi atau sintesis RNA dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, faktor-faktor pengendali transkripsi menempel di bagian promoter, misalnya RNA polimerase atau inisiasi. 2. Pembentukan kompleks promoter terbuka atau open promote kompleks. Tidak seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka. Pada transkripsi, DNA dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. 3. RNA polimerase membaca DNA atau cetakannya dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer atau dalam tahap elongasi. Keempat, setelah pemanjangan untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi atau proses terminasi. Walaupun tahapan-tahapan yang terjadi sama antara eukariot maupun prokariot, namun ada perbedaan fundamental dalam hal struktur gen, faktor-faktor pengendali, mekanisme, serta regulasi. Meskipun ada perbedaan, namun secara umum pola mekanisme sintesis RNA serupa, baik pada eukariot maupun prokariot. Prinsip yang harus dipegang adalah prekursor untuk sintesis RNA ada 4 macam, ribonukleotida, 5 trifosfat ATP, GTP, CTP, dan UTP. Tidak ada timin pada RNA. Reaksi polimerase atau pemanjangan RNA sama dengan replikasi DNA, yaitu dengan arah 5:3. Urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh urutan DNA template. Untai DNA yang berperan sebagai cetakan hanya salah satu untai. Hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Transkripsi pada prokariot.
Organisasi operan LAK pada E. coli, operan LAK punya 3 gen struktur, yaitu LAK Z mengkode beta-galaktosidase, LAK Y mengkode PMase, dan LAK A mengkode transasetilase. Masing-masing dari gen mempunyai start codon dan stop codon sendiri-sendiri, namun ekspresinya dikendalikan oleh satu promoter P yang sama. Operator O adalah bagian dari promoter tempat penempelan protein represor yang dikode dengan gen I. Katabolis aktivator protein atau CAP, AUG adalah start codon. Berikut adalah struktur gennya. Proses pasca transkripsi. Pre-mRNA yang dihasilkan dari proses transkripsi tidak dapat langsung dikeluarkan ke sitoplasma untuk ditranslasi, namun harus dimodifikasi dahulu. Yang pertama, pemberian topi atau capping dan ekor poliadenilasi. Poliadenilasi merupakan proses penambahan poli-A rantai AMP pada ujung 3 nukleotida mRNA. Fungsinya untuk meningkatkan stabilitas mRNA dan meningkatkan efisiensi translasi. Selanjutnya yaitu proses splicing. Saat proses transkripsi, RNA polimerase mentranskripsi intron maupun ekstron dari DNA. Splicing merupakan proses pembuangan intron dan penyambungan ekson. Intron adalah bagian penyela, merupakan segmen asam nukleat, bukan pengkode dan terletak di antara daerah pengkode. Sedangkan ekson adalah daerah yang diekspresikan atau ditranslasi menjadi asam amino. Promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi. Fungsinya adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase. Operator adalah urutan nukleotida yang terletak di antara promoter dan bagian struktural tempat pelekatan protein reseptor. Coding region adalah bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Proses translasi. Proses translasi berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama inisiasi, yang kedua pemanjangan poliasam amino, dan yang ketiga atau pengakhiran atau termination. Perangkat translasi yaitu molekul tRNA, amino asil tRNA yang berfungsi membawa asam amino spesifik. Terdapat sekitar 20 macam tRNA yang masing-masing membawa asam amino spesifik karena di alam ada sekitar 20 asam amino yang menyusun protein alami. Enzim yang mengikatkan antar asam aminonya adalah amino asil tRNA sintetase. Pada tahap inisiasi ada beberapa perbedaan dalam hal proses inisiasi translasi antara prokariot dengan eukariot. Pada eukariot, kodon inisiasi adalah metionin, sedangkan pada prokariot adalah formyl metionin atau fmet. Pada proses elongasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu pengikatan amino asil tRNA pada sisi A yang ada di ribosom, yang kedua pemindahan rantai polipeptida yang tumbuh dari tRNA yang ada pada sisi P ke arah sisi A dengan membentuk ikatan peptida, kemudian translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada di sisi A. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi UAA, UGA, UAG yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom. Dalam keadaan normal, tidak ada amino asil tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan ketiga kodon tersebut. Oleh karena itu, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi berakhir. Berikut ini disajikan beberapa kode genetik. Sekian dari kelompok 2, semoga bermanfaat.